Allah menyebut dalam hadis qudsi itu, dan selagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuh. Nah, itu bahasanya Allah. Sehingga aku mencintainya. Nah, dalam proses tatahur dia meninggalkan yang wajib. Tapi dalam proses tahakkuk, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dia melalaikan yang sunnah. Bahkan proses yang berikutnya dia tidak melalaikan yang sunnah, tetapi apa? Terlambat mengerjakan yang dia kerjakan. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sunnah ya dengan wajib itu dasarnya sama, yaitu perintah. Cuman karena Allah tahu tentang tabiat manusia, tentang jiwa manusia, tentang keluh kesah manusia, tentang realita manusia, maka kemudian ada yang mutlak berdosa kalau dia tinggalkan. Nah, itulah standar minimal namanya. Tapi kemudian ada yang mengangkat derajat seseorang, yaitu namanya high quality. Nah, itulah yang namanya sunnah. Ya, dalam bangunnya dibimbing, dalam tidurnya dibimbing. Mulai sejak dia bangun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang lurus, yang berada di atas fitrahnya, maka yang pertama sekali dia ingat ketika dia bangun itu apa? Allah. Kita ini nggak kafir, tapi melakukan perbuatan kufur. Kufur artinya apa? Sesuatu yang menutup kita dengan Allah. Maka sebenarnya ya, kalau kita ingin perkuat ya kedudukan diri kita di mata Allah, maka kita cari tahu bahwasanya Allah, sebelum kita diminta untuk mencintai Allah, maka Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama sekali tentunya kita bersyukur atas karunia dan kasih sayang yang Allah berikan. Umur, sehat, dan yang paling penting adalah taat. Menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Ketaatan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi hari ini kita buktikan ketaatan kita, melakukan serangkaian ibadah, sholat, zikir, dan yang tidak kalah pentingnya adalah majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan ya dalam menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Jadi Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini melakukan serangkaian aktivitas, dan itulah sesungguhnya aktivitas kita yang utama, yang bermutu, yang berkualitas, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita bersolawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafs ya, atau yang sering disebut oleh ulama kita dengan
ya, proses penyucian jiwa. Dan semua kita meyakini bahwasanya jiwa itulah ya tempat berlabuhnya takwa. Karena itu menyucikan jiwa itu menjadi apa? Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi bukan menyempurnakan, tetapi sesuatu yang sangat penting, kebutuhan untuk selalu mensucikan jiwa. Karenanya lah Allah dalam surat Asy-Syams, ya, dalam surat Asy-Syams ya bersumpah dengan waktu, wasyamsi, ya, kemudian waduhaha, kemudian wasyamsi waduhaha, bersumpah pula dengan makhluk-makhluknya, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, sampai kepada keseharian hidup kita. Wan nahar wal lail, hidup kita ini kan ya kalau nggak siang malam, aktivitas kita banyak, kesibukan kita beragam. Maka wan nahar wal laili, orang kalau udah disebut dengan wan nahar wal laili terbayang dia aktivitasnya apa saja. Dan masing-masing kita ini sesuai dengan aktivitasnya, mungkin karena tujuan-tujuan tertentu yang dia inginkan dalam hidupnya. Maka kemudian Allah bersumpah dengan itu semuanya. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Sampai kemudian Allah bersumpah dengan apa? Was sama. Ya kan? Dengan langit. Begitu orang melihat ya, merenungkan tentang langit ini, maka sesuatu yang sangat luas sekali. Was sama'i wa ma banaha. Kemudian wal ardi wa ma tohaha, bumi saja yang sampai hari ini belum terkelola dengan baik. Sementara Allah mudahkan bumi ini bagi kita. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Jadi Allah bersumpah dengan itu semuanya. Yang kemudian mengingatkan kita hakikat yang utama, yang penting. Apa? Ketika Allah mengatakan wal ardi wa ma tohaha wa nafsim wa ma sawwaha. Nah, itu dia yang menjadi hal yang penting ya, setelah kita berbicara tentang waktu, bicara tentang langit, bumi ya, dan segala aktivitas manusia bahkan aktivitas makhluk, kemudian Allah sampai kepada inti masalahnya, wa nafsin, tentang jiwa, dan di sini adalah jiwa manusia. Dan bagaimana Allah, nah di sini menyebutkan dengan kalimat sawwaha, taswiyah. Apa artinya taswiyah itu? Takmilah. Bagaimana Allah menciptakan jiwa dan kesempurnaannya. Dalam surat yang lain Allah menyebut ya, dalam surat Shad Allah menyebut ketika Allah menciptakan manusia, idz qala rabbuka lil mala'i, dan ingatlah ketika Tuhanmu ya berkata kepada malaikat, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Ketika aku menciptakan manusia dari tanah. Min tin. Khaliqum basyaran min tin. Dan Allah menyebut kalimat manusia di ayat ini, di surat Shad ini dengan kalimat apa? Basyar. Ya. Manusia itu disebut kadang dengan al-insan. Tapi dalam Al-Quran, dalam surat Shad ini Allah menyebut manusia itu dengan kalimat apa? Basyar. Basyar artinya apa? Basyar artinya yang menyenangkan, yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi basyar. Itulah kenapa ya bawaan kita ini kalau udah ada anak yang lahir, maka kita dalam keadaan apa?
bahagia. Padahal anak itu dalam keadaan menangis. Waladatka ummuka bakiyan wan nasu haulaka yadhahakuna syurura. Engkau lahir dalam keadaan menangis dan orang dalam keadaan bahagia. Karena bawaan manusia itu adalah kebahagiaan. Begitu dia melihat ada nikmat, ada karunia Allah, ada kelahiran, ya lahirnya ya anak, cucu, tetangga kan. Maka Allah menyebut manusia itu dengan basyar. Sebagaimana Allah menyebut manusia itu dengan al-insan. Kalau al-insan artinya apa? Al-insan itu artinya dari al-insu. Anas. Anas artinya apa? Lembut. Jadi manusia itu ya, kalau dia al-insan berarti dia penuh kelembutan. Kalau dia basyar berarti mendatangkan kegembiraan. Makanya saya merasa bertanya juga ketika sering disebut-sebut tentang manusia itu makhluk yang lupa. Tidak nyambung sebenarnya dengan asal kata manusia di dalam Al-Quran. Ya, karena asal manusia itu al-insan berarti dari alif, nun dan sin. Kalau lupa nun sin ya. Udah beda antara nun sin ya dengan alif nun sin. Anas. Makanya orang ada namanya Anas. Kalau perempuan namanya Anissa. Makanya saya kalau nanya, ini namamu ini Anisah atau Anissa? Karena kalau Anissa itu adalah perempuan. Tapi kalau Anisah berarti dia sebagai manusia yang lembut. Karena perempuan Anisah. Kalau laki-laki biasanya Anas atau Anis. Nah, kan gitu kan? Ya, itulah manusia. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran. Apakah al-insu, apakah al-insan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Atau al-insan sekalian. Ya, tapi sama, yaitu apa? Makhluk yang lembut. Al-bashar, makhluk yang mendatangkan kegembiraan. Jadi manusia ini sebenarnya dia mesti ya mendatangkan kegembiraan siapapun dia. Ya, soal suku bangsa, soal tempat di mana dia berada, ya Allah sudah bentangkan itu semua dan Allah sudah menjadikan itu bagian dari apa? Skenario Allah. Dan dalam Al-Quran sebut ya tujuan skenario itu lita'arafu, agar saling mengenal. Maka Allah dalam surat Shad tadi mengatakan inni khaliqum basyaran min tin. Aku menciptakan basyar, makhluk yang mendatangkan kegembiraan. Makanya malaikat ketika ya mendengar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bosnya Allah menciptakan makhluk ya yang mendatangkan kegembiraan basyar walaupun dia dari tin, tidak dipermasalahkan. Sebagaimana sebelumnya tidak mempermasalahkan apa? Jin itu ya atau iblis itu diciptakan dari api, tidak dipermasalahkan bahannya. Ya. Tapi kemudian Allah mengatakan faiza sawaituhu. Ini dia. Dan ketika aku sempurnakan penciptaannya. Maka penyempurnaan penciptaan manusia itu yang pertama fisik. Nah inilah. Ya, yang paling sempurna dari ciptaan Allah itu adalah manusia. Dan secara fisik, inilah yang paling sempurna Pak, kita ini. Ya, dengan posisi ya dari apa masing-masing organ tubuh kita ini yang terbaik. Dan itu Allah sebut juga dalam Al-Qur'an ya dalam surat yang lain laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tidak diragukan. Maka mohon maaf dalam hadis-hadis kadang dijelaskan tentang ya ketika apa tentang rupa misalnya dari dari iblis misalnya. Ya. Terus kalau dibandingkan dengan manusia memang karena Allah sudah takdirnya begitu. Ketetapan Allahnya begitu. Yang terbaik itu dari rupa itu adalah rupa manusia. Ahsani taqwim. Tapi ingat ya, tidak hanya fisik yang disempurnakan oleh Allah, tetapi Allah juga menyempurnakan apa? Akhlak manusia, perilakunya.
dan menjadi bawaan yang sudah terinstal dalam diri manusia, itu adalah perilaku yang baik. Nah ini dia Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan dan penyempurnaannya. Ya, fa iza sawaituhu, dan ketika aku sempurnakan, disempurnakan fisik dan non fisik. Maka kemudian manusia juga diberi akal oleh Allah. Tapi di sisi yang lain manusia diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas Rasul itu ya sama, dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah tugasnya sama, 3 hal. Yang pertama apa? Tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan jiwa mereka. Nah, ini dia. Yang kajian kita tuh di situ. Yang mohon maaf, kadang ya jarang sekali ya hal yang sepenting ini ya kita apa? Kita bahas atau kita evaluasi. Baru yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, berbagai macam ilmu. Ya, allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Nah, tapi ada proses yang namanya tazkiyatun nafs. Karena apa? Tentang manusia dan penyempurnaannya, ya, lahir dan batin manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha fa idza sawaituhu. Dalam surat-surat tadi itu. Nah, yang luar biasa lagi Bapak dan Ibu sekalian, dan inilah ya tanda cintanya Allah kepada manusia itu. Allah kemudian mengatakan wa nafahtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan. Nah, ini bahasa letter luck-nya ya, terjemah maknanya begitu. Dan aku tiupkan mir ruhi, ya, aku tiupkan ya dari ruh milikku. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, karena ada pemaknaan yang berbeda dan mohon maaf dalam ajaran Islam itu menyimpang ya. Maka disebut wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh ya dari milikku. Karena semuanya milik Allah, maka ruh itu juga milik Allah. Maka Allah tiupkan. Untuk apa Allah meniupkan ruh ke dalam diri manusia itu? Itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi bimbingan-bimbingan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibimbing. Ya, dalam bangunnya dibimbing, dalam tidurnya dibimbing. Mulai sejak dia bangun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang lurus, yang berada di atas fitrahnya, maka yang pertama sekali dia ingat ketika dia bangun itu apa? Allah. Kemudian syiarnya, itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, berdoa. Ya, dan diantara doanya yang selalu kita baca itu, ya, segala puji, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan setelah mematikan. Nah, kalau makom kita makom awal saja, nah kita sudah merasakan betul yang menghidupkan, yang matikan itu adalah Allah. Tapi kalau kita naikkan lagi makom kita, cita rasa, nah ini nanti terkait dengan apa? Iman yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan mujahadah. Nah, ini 3 hal. Ya. Kalau ini sempurna Pak, maka ketika kita menyebut segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan ya setelah mematikan dan akan kembali kepada Allah, wah, kita nggak berani macam-macam lagi itu ketika kita bangun. Ya, malu seorang hamba itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi waktu subuh ini ya, waktu yang betul-betul menenangkan bagi seorang untuk introspeksi di dirinya. Ya. Di samping malam sudah memberikan apa? Sudah memberikan waktunya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi kalau kita ingin evaluasi diri, merenung, tafakkur, tazakkur, ya, qiyamul lail, tahajud, itu yang malam. Sampailah subuh.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah kasih kita bimbingan-bimbingan dalam hidup kita. Cukup dengan Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka dalam surat Yasin itu dalam surat Ar-Rahman itu Allah katakan kullayaumin huwa fi sya'nin. Ah, itulah salah satu kesibukannya Allah. Nah, ini dalam bahasa Al-Qur'annya begitu. Ya. Kullayaumin huwa fi sya'nin. Ya, dia selalu sibuk mengurus hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Dan yang utama dari makhluk yang menjadi kesibukannya Allah adalah manusia. Kita ini. Ya. Maka dengan cara Allah mengatakan dan aku tiupkan ruh dari milikku, maka bimbingan-bimbingan Allah itu menyertai manusia. Makanya Allah sebelum menuntut ya perintah atau larangan kepada manusia itu Allah telah membuktikan cintanya kepada manusia. Kan kita nanti akan bicara dalam tazkiyatun nafas ini mahabbatullah, mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Maka sebenarnya ya kalau kita ingin perkuat ya kedudukan diri kita di mata Allah, maka kita cari tahu bahwasanya Allah sebelum kita diminta untuk mencintai Allah, maka Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Salah satunya surat-surat itu. Ya, bagaimana bimbingan-bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka wajar kemudian faqa'u lahu sajidin. Allah memerintahkan makhluk-makhluk ya saking diistimewakannya manusia ini ya saking sempurnanya penciptaannya, sempurna pula bimbingannya, maka Allah meminta makhluk-makhluk yang lain untuk bersujud kepada manusia sebagai apa? Takriman, penghormatan. Bukan ibadatan, bukan menyembah. Dan iblis tahu yang diminta oleh Allah ya adalah untuk menghormati Nabi Adam, manusia. Disitulah kemudian iblis menolak ya dan mohon maaf Pak dan Ibu sekalian ya iblis ini tahu dia diperintahkan oleh siapa ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan penolakan padahal dia ini dikenal dengan orang yang dengan makhluk yang apa taat sebelumnya. Tapi disinilah Allah ingin membuktikan kesempurnaan manusia dari makhluk yang lain. Sehingga kemudian ketika dia melakukan penolakan, ya sudah. Ya. Dan dia memberikan alasan. Ya, alasannya seolah-olah ya bisa diterima, padahal dia tahu alasan itu sebenarnya tidak bisa diterima oleh Allah. Makanya dia katakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gimana ceritanya ya Allah? Ya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Kok bisa api menyembah tanah? Itu kan akal-akalannya iblis. Sementara yang paling penting dari makhluk itu adalah ketundukannya kepada Allah. Karena ini perintah Allah. Disitulah ya kita dalam hal penyucian jiwa itu nggak bisa ikut iblis. Tapi ikut siapa? Ikut Nabi Adam alaihissalam. Di mana kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam? Walaupun kemudian Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, melalaikan perintah Allah, diminta jangan mendekati, malah kemudian mau membuat apa? Melakukan kesalahan. Tapi kelebihan manusia adalah, dan itu menjadi bagian dari kesempurnaan manusia, dia kembali kepada Allah. Melakukan dosa tapi kembali kepada Allah. Inilah yang kemudian dijadikan fase pertama oleh para ulama, bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Terlebih ketika manusia ini nggak luput dari dosa, yaitu dengan apa? Taubatan nasuha. Maka dalam kajian-kajian tazkiyatun nafs, mesti yang pertama ya terkait dengan bagaimana kita mensucikan diri kita adalah apa? Taubat. Maka kajiannya mesti kajian taubat. Nah ini yang insya Allah nanti mengawali kita dalam kajian tazkiyatun nafas ini ya tentang apa? Hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Taubat itu
ya, sesuatu yang memang menjadi kebutuhan manusia. Karena bawaan manusia ternyata khata'un, kata Rasulullah. Bawaan manusia itu selalu ada aja salahnya. Makanya kalau ada manusia nggak merasa bersalah dan mencari alasan ya untuk menutupi kesalahannya, bahkan pembenaran ya untuk membenarkan kesalahannya, wah ini dia yang kemudian nanti masuk ke sifat yang namanya kiber. Sudah kiber tuh ada, dia mau ustadz ya, mau pakar, mau orang biasa sama aja Pak. Kalau sudah kiber itu bersarang dalam diri seorang, habis. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan habis. Bahkan ibadah-ibadah itu nggak bisa mengangkat derajat seorang kalau sudah ada kiber dalam diri manusia. Nanti kita bicara juga tentang sifat-sifat yang tercela itu. Ya. Karena juga bagian dari proses ya mensucikan diri ini juga membersihkan dari kekufuran, dari nifak, dari kefasikan, dari kemusyrikan, dari riya, nah ini yang selalu hadir terus, namanya hasad dan dengki. Nah itu ya dalam kajian tazkiyatun nafas mesti dia ya menjadi kajian yang utama. Bagaimana ada namanya proses tatohur. Ya, proses membersihkan jiwa. Atau di sisi yang lain bisa kita sebut dengan mengangkat penyakit. Nah, itu bisa juga. Ya. Nah, beberapa ulama menyebut istilahnya dengan amaliyatul hadam. Upaya untuk merobohkan. Apa yang dirobohkan? Nah, itulah sifat-sifat yang tercela. Nah, itu berat. Karena hari ini ya betul-betul ya kita diuji dengan ujian yang berbagai macam yang luar biasa, yang kadang kita lupa kita ini punya jiwa. Ya, di samping kita punya akal, ya kita ya punya kelakuan, tapi sebenarnya kita punya jiwa. Kadang ini nggak tersentuh Pak. Apalagi kehidupan sekarang ini yang identik dengan materialis, ya kehidupan yang identik dengan materialisme. Semuanya dengan paham kebendaan. Ya, maka menjadi masalah besar hari ini. Itu yang menjadikan penyakit manusia itu yang pertama menghalalkan segala cara. Nah, kalau bahasa orang sekarang tuh menghalalkan segala cara itu apa namanya itu? Ya, permisif, budaya permisif. Habis jiwa itu. Ya kering. Makanya kemudian tingkat bunuh diri menjadi lebih besar. Yang anehnya kok dalam masyarakat muslim terjadi upaya bunuh diri juga. Nah, ini yang sebenarnya ya tidak bisa terjadi, nggak boleh terjadi dalam masyarakat muslim. Nah, cuman ya namanya masyarakat muslim, bukan masyarakat mukmin, karena itu bukan ciri khas orang mukmin berputus asa. Ya, maka kemudian bagaimana kita ya dalam proses tatahur itu. Bahkan mohon maaf, kita bisa berbicara nanti dalam proses tatahur membersihkan diri ini terkait dengan persepsi-persepsi. Kita ini Pak, mohon maaf, ya punya trauma persepsi yang luar biasa. Betul. Ya. Kadang merasa trauma persepsi yang biasa, apalagi orang Indonesia ini. Ya. Persepsi persepsi kita ini umat yang lemah. Apalagi bicara umat Islam Indonesia, kita ini umat yang lemah. Nanti ditambah lagi dengan statement, oh iya soal dunia ini ya ini memang bagi seorang muslim sijnun. Ada nggak pernyataan seperti itu? Dan bahkan kajian-kajian, oh dunia ini bagi seorang muslim itu adalah penjara sijnul mukmin. Kemudian diambil lagi hadis-hadis yang tentang Rasulullah mencintai orang miskin. Ya, maka jadilah kita orang miskin. Padahal ada hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, ni'mal malus saleh fir rajulis saleh. Ya, karena persepsi. Ya, yang bermasalah, kita lupa bahwasanya ada hadis sebaik-baiknya harta yang halal, harta yang baik berada di tangan orang yang soleh. Nah,
Makanya ada keseimbangan ya di dalam Islam itu. Kalau nggak seimbang itu tadi diambil lah. Ya, apalagi kemudian dunia tazkiyatun nafas itu dikotori dengan penjajahan yang luar biasa terhadap negeri-negeri Islam, dan penjajahan yang paling parah itu adalah penjajahan opini. Nah, itu yang kemudian disebut dengan ghazul fikri itu luar biasa. Dan setan sudah mengajarkan, iblis itu sudah mengajarkan bagaimana memerangi opini itu. Nah, itu yang kata iblis itu kan di dalam ya di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, bagaimana ya Allah ya, aku tunduk kepada yang kau ciptakan dari tanah. Itu penyesatan opini itu sudah diajarkan oleh iblis. Itu pula yang diikuti oleh manusia, padahal Nabi Adam ya, bapaknya kita, nenek moyangnya kita mengajarkan itu kesalahan ya. Maka kalau kita bersalah itu ayo cepat kembali kepada Allah. Makanya kan bahasanya ya, Nabi Adam itu apa? Dan Nabi Adam fataba alaihi, kembali kepada Allah. Maka nanti insya Allah kita bicara tentang taubat dalam proses penyucian diri ya. Dalam istilah yang lain ya, proses penyucian diri ini disebut dengan takhalli. Jadi ada istilah takhalli, itu sama Pak ya. Takhalli itu artinya Pak melepas. Apa yang melepas? Ya itu dia, kekufuran. Kita ini nggak kafir tapi melakukan perbuatan kufur. Kufur artinya apa? Sesuatu yang menutup kita dengan Allah. Nah, itu kufur. Jadi ada ya kufur keyakinan, nah, itu yang mengeluarkan murtad seseorang. Tapi ada perbuatan kekufuran karena sikap menutup diri kita dengan Allah, kita malu maksiat kita ini ya dilihat oleh Allah, tapi dia bermaksiat bagaimana? Begitu juga yang terkait dengan kemusyrikan. Nah, kalau kemusyrikan ini kan menduakan Allah ya, atau mentigakan Allah. Ya, kemudian ada yang terkait dengan apa? Riya. Ya. Dan Rasulullah menyebut riya ini adalah syirik. Masuk dalam kategori syirik walaupun kemudian disebut dengan syirik kecil. Ya. Kemudian yang lain adalah apa? Al-hasad. Ada al-hikab. Nah, apa yang membedakan iri dan dengki ini? Kalau iri ini dia nggak senang kebaikan pada orang lain. Kalau dengki dia nggak senang kebaikan pada orang lain dan berusaha menghilangkan kebaikan itu pada orang lain. Nah, itu dengki, iri dan dengki. Hasad dan hikab. Hikab itu nggak suka orang lain mendapatkan kebaikan dan berusaha melenyapkan kebaikan itu dari seseorang itu. Dan memang ada hadis yang luar biasa ya, yang terkait dengan hasad dan dengki ini ya, dia memang tak luput dari diri kita, dari umat ini ya. Sesuatu yang ada dalam umat ini adalah apa? Iri dan dengki. Nah, sampai kemudian Rasulullah mengatakan kalau terkait dengan seorang muslim terhadap dirimu ya, al mu'min yahsuduka, seorang mukmin yang hasad kepadamu. Ini ya, ini nanti menjadi perhatian kita. Ini fase yang pertama, fase apa namanya? Tatohur, membersihkan diri. Ya, terutama tadi dari persepsi-persepsi yang ya mohon maaf yang negatif. Ya, apalagi kita ini dijajah secara opini. Jadi bukan secara fisik saja kita dijajah oleh penjajah-penjajah itu, dan ini berlaku untuk negeri-negeri Islam loh Pak. Di Mesir sama. Ya. Walaupun kemudian di Saudi berbentuk kerajaan, tapi penjajahan opininya berlangsung. Makanya kemaksiatan itu di mana aja. Ya. Begitu juga di ya negeri-negeri yang lain, di Maroko, ya di Afrika, ya bahkan di Asia Timur, Pakistan, ya sama. Ya. Sehingga kemudian apa terbentuklah ya apa namanya itu? Ya, pola pikir oh kita ini ya bukanlah bangsa yang pemenang, bangsa yang kalah. Itu kan ada opini-opini seperti itu. Ya, kita kalau udah jumpa, mohon maaf ini dengan bule itu, pede nggak kita? Kadang nggak pede. Gitu.
Ya, padahal mohon maaf, secara keimanan bule itu orang kafir. Masa orang mukmin yang semestinya punya prinsip, ya, ndak pede ketika berjumpa dengan bule misalnya kan? Karena apa? Karena ada persepsi yang sudah ya terbangun secara negatif dalam diri kita. Ini bagaimana mensucikan diri kita, ya, membersihkan diri kita dari persepsi-persepsi itu. Begitu juga dari apa sifat-sifat tercela. Nah, proses yang kedua dari proses ya tazkiyatun nafas ini Bapak dan Ibu sekalian ada namanya tahakkuk. Ada tadi tatohur, ada yang kedua namanya tahakkuk. Ya, dari kalimat ihqaq. Al-haq. Nah, itu artinya apa? Menyatakan, membenarkan, merealisasikan. Artinya ya, bagaimana seorang mukmin ya bisa sedekat mungkin dengan Allah. Maka dalam proses tahakkuk ini biasanya apa? Seorang mukmin itu dia tidak lagi sebatas menjalankan perintah yang wajib. Tapi dia sudah sampai kepada mengamalkan yang sunnah atau nawafil atau tatawu. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah menyebut ya proses tahakkuk yang kedua dari tazkiyatun nafas ini dengan apa? Dan selagi hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, ya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Ya, nah itu yang membedakan tadi tatohur, membersihkan diri, dengan tahakkuk, ya, berada sedekat mungkin, taqarrub ilallah, sedekat mungkin dengan Allah dengan cara apa? Mengamalkan banyak amalan-amalan sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sunnah ya dengan wajib itu dasarnya sama, yaitu perintah. Cuman karena Allah tahu tentang tabiat manusia, tentang jiwa manusia, tentang keluh kesah manusia, tentang realita manusia, maka kemudian ada yang mutlak berdosa kalau dia tinggalkan. Nah, itulah standar minimal namanya. Tapi kemudian ada yang mengangkat derajat seseorang, yaitu namanya high quality. Nah, itulah yang namanya sunnah. Maka kalau kita dalam proses yang kedua ini sudah mengamalkan yang sunnah, ya, namanya proses tahakkuk, sedekat mungkin dengan Allah. Maka Allah menyebut dalam hadis qudsi itu, dan selagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuh. Nah, itu bahasanya Allah. Sehingga aku mencintainya. Nah, jadi kalau ingin cinta Allah itu sempurna, maka kita satu menjaga yang wajib, yang kedua menguatkan amalan-amalan wajib kita dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Makanya kita kalau di dalam tazkiyatun nafas ini Pak tidak berbicara lagi masalah hukum boleh tidak, itu sudah selesai dalam fikih. Jadi kalau kajian fikih ya boleh tidak? Apa hukumnya? Ya, halal atau haram atau mubah. Tapi dalam proses tazkiyatun nafas itu sudah berbicara tentang apa? Derajat, makom. Berarti ini ceritanya apa? Cita rasa. Ya, maka dalam proses tahakkuk ini orang menguatkan ya kedudukan dirinya di hadapan Allah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi yang wajib itu sudah selesai. Nah, maksiatnya seorang muslim ya dalam proses tahakkuk ini yaitu apa? Dia lalai terhadap yang sunnah tadi, bukan meninggalkan yang wajib. Jadi kalau kita ini masih meninggalkan yang wajib, ini ya kita baru dalam proses tahakkuk namanya. Ya, itu ya imannya luar biasa itu. Kan ada hadis ya, iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan. Nah, turun dengan maksiat. Nah, dalam proses tatahur dia meninggalkan yang wajib. Tapi dalam proses tahakkuk, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dia melalaikan yang sunnah. Bahkan proses yang berikutnya dia tidak melalaikan yang sunnah, tetapi apa? Terlambat mengerjakan yang
Nah, dia kerjakan. Karena itulah kemudian ada ijtihad fikih ya terkait dengan makom seperti ini. Nah, itu yang kemudian diijtihadkan oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya. Kalau seseorang itu biasa ya melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian hari itu dia terlambat bangun atau sakit perut, ya ada suatu uzur halangan, maka boleh baginya ya sholat qobliyah tadi itu ya dia laksanakan, dia adaan setelah sholat subuh. Nah itu dia Pak. Kadang kita bingung nih Bapak nih, lo kok sholat setelah sholat subuh? Kenapa? Itu dia. Ya, sholat qobliyah yang selalu dia lakukan itu, ya dia laksanakan setelah sholat subuh karena suatu uzur yang dia hadapi ketika hari itu. Nah, itu boleh Pak. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah itu. Jadi secara hukum itu masya Allah. Tetapi secara makom, maka dalam proses takorrub, tahakkuk ini, ya seseorang bagaimana bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya di posisi seperti ini yaitu cara yang paling ya ampuh itu adalah dengan apa? Dengan mengamalkan surah Ali Imran 191. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu berzikir. Ya. Wa ala junubihim, bahkan dalam kondisi dia berbaring tetap dia berzikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Makanya Imam Syafi'i itu ya sampai tidurnya itu adalah menyelesaikan 70 ya masalah fikih. Bayangkan tidurnya seorang Imam Syafi'i itu menyelesaikan 70 masalah fikih. Kita kalau tidurnya gimana? Bakar ruah, lalok bakar ruah, ya kan? Makan batambuah, buang air lah suah. Tapi Imam Syafi'i tidur karena suatu ketika dia berada di rumah salah seorang soleh juga. Nah, kemudian anak dari orang soleh ini diintipnya. Seperti apa Imam Syafi'i ini ibadahnya gitu. Nah itu kaget dia, ya kan? Imam Syafi'i ini tidur. Kok nggak qiyamul lail? Nanti kita bicara ini. Ya, kalau udah seorang alim kayak gini, dia punya PR, ya masalah hukum, masalah umat, masalah ilmu, ya sampai kemudian dia meninggalkan ibadah tahajudnya. Nah, ini makom juga Pak. Ya, nah, kalau kita ninggalkan tahajudnya karena apa? Ingin lalu bakar ruah tadi kan. Nah, tidur, dilihat tidur. Ketika bangun subuh, sholat subuh nggak pakai wudhu. Ini apa kok cerita imam kok nak wudhu dia? Ya, langsung melaksanakan sholat. Nah, saking penasarannya, akhirnya ditanya, Imam, kamu nih tidur tadi malam, nggak tahajud lagi katanya. Tahu-tahu sholat subuh, ya nggak pakai wudhu. Masya Allah. Ternyata, nggak demikian halnya. Tidurnya ulamanya apa? Tafakkur, wa tafakkaru, sampai menemukan apa? Mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum-hukum tertentu. Bayangkan dalam satu tidur itu bisa 70 masalah fikih yang diselesaikan. Kita dalam tidur apa masalah yang diselesaikan? Ya, fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini menjadi apa? Menjadi proses tahakkuk, taqarrub ilallah ya bagi seorang muslim. Nah, yang ketiga ini sebagai penutup, ada proses namanya takhalluq. Ya. Kalau tadi tahakkuk itu bagaimana sedekat mungkin dengan Allah, dan yang utama adalah berzikir. Nah, takhalluq ini adalah berakhlak. Ya. Yang oleh para ulama disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Disinilah kemudian kita baru ya bisa memahami dari setiap apa asma Allah al-husna itu dan sifat-sifat Allah itu. Ya. Ketika Allah mengatakan dirinya apa? Ar-Rahman. Maka kita dalam proses tahalluq itu bagaimana kita ini juga punya apa? Sifat penyayang. Ya. Ketika Allah ya
Berbicara tentang huwa ar-razzaq, dia pemberi rizki, maka kita juga punya sifat apa? Mudah sedekah. Nah, itu yang dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Ya, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya, berbicara tentang apa lagi misalnya? Ya. Allah Al-Malik, Allah menjadi pemilik dan Allah memiliki langit dan lahu ma fis samawati wal ard. Maka kita ya merasa apa yang kita miliki ini ternyata titipan Allah. Maka kemudian ya yang menjadi titipan Allah ini kita jadikan kebermanfaatan bagi orang lain. Di keluarga, di masyarakat dan lain sebagainya. Ya, karena kita tahu sesungguhnya yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti insya Allah kita bicara ya tentang bagaimana membersihkan diri, ya, kemudian bagaimana sedekat mungkin dengan Allah dan bagaimana berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan lupa dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keteladanan Rasul itu. Makanya ya suatu hal yang luar biasa dari kajian Tazkiyatun Nafas yang kita berharap kajian ini menjadi apa? Menjadi hidup nanti dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Ya, ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.